Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Salam sehat untuk kalian, anak-anakku. Salam hormat untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan materi yang Bapak rasa sangat baik untuk kita bahas, dan mudah-mudahan materi ini bisa membuat kalian menambah wawasan dan pengetahuan tentunya untuk menggapai apa yang kalian inginkan, terutama untuk menyelesaikan studi kalian di Madrasah Aliyah Negeri 5 Tangerang. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan satu topik, satu pembahasan yang menurut Bapak ini sangat penting untuk disampaikan. Yang paling utama adalah kita masih belajar tentang artikel. Namun pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana menyusun sebuah artikel dengan memperhatikan fakta. Nah, menyusun artikel sesuai dengan fakta, bagaimana caranya, kemudian menyajikan artikel tersebut dalam sebuah tulisan. Baik, yang pertama, yang utama adalah kita harus menyiapkan judul. Lalu judul itu bagaimana? Untuk menentukan sebuah judul, tentunya kita harus memiliki beberapa eh, permasalahan. Tentukan permasalahannya. Misalnya, pada permasalahan yang akan kita angkat, kalian bisa memilih permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kalian atau permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kalian. Tulis saja beberapa permasalahan. Nanti diseleksi permasalahan mana yang akan kamu tentukan. Yang kedua, yaitu kita harus menyertakan kalimat pembuka dalam sebuah artikel yang kita tulis ya. Itu sebelum kita masuk pada isi dari artikel, kita sampaikan pembuka. Atau pembuka itu berisi tentang latar belakang secara singkat, karena artikel itu penulisannya pasti dilakukan secara singkat, pendek ya artikel. Mungkin bisa jadi 5 paragraf, 6 atau 7, tetapi dalam hal ini paragrafnya tidak terlalu panjang dan lebar. Kemudian masuk pada isi. Isi itu adalah inti dari sebuah cerita. Inti artikelnya itu ya diuraikan di dalam isinya itu. Itu bagian-bagiannya. Kemudian terakhir adalah penutup atau simpulan. Itu bagian atau konstruksi sebuah artikel. Lalu bagaimana kita membuat atau menyusun artikel? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pastinya menentukan tema. Seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal, untuk menentukan tema kita harus menentukan permasalahan-permasalahan yang ada, baik diri sendiri, keluarga, lingkungan, atau hal lain yang membuat kita menjadi tertarik untuk mengangkat sebuah permasalahan itu menjadi artikel. Yang kedua, menetapkan tujuan penulisan. Tujuan penulisannya itu untuk apa? Apakah untuk hal pendidikan, kesehatan, atau hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan kita? Itu boleh. Yang ketiga, yaitu menentukan fakta yang berkaitan dengan tema. Tentukan fakta-faktanya. Fakta itu kan sesuatu yang nyata. Itu harus kita tentukan faktanya. Tunjukkan fakta-fakta itu dalam sebuah tulisan atau artikel. Jadi kalau kita membahas tentang bencana alam, membuat sebuah artikel bencana alam, berarti kita tunjukkan fakta-fakta yang terjadi, bahwa bencana alam saat ini terjadi di daerah mana. Itu kan fakta, bukan lagi sebuah opini. Nah, baik. Yang keempat adalah menentukan opini-opini berdasarkan fakta. Nah, dari bencana itu, misalkan di Bogor terjadi tanah longsor, sudah jelas itu adalah sebuah fakta, bukan opini. Tetapi kita bisa menentukan opini setelah kita menentukan faktanya tersebut. Opininya bisa kita berpendapat.
bisa mengajukan pendapat atas fakta yang terjadi. Bisa jadi itu disebabkan karena konstruksi tanah yang tidak stabil dan lain sebagainya, atau barangkali tanahnya yang banyak mengandung air kemudian hanyut terbawa air. Kemudian menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu. Ramuklah opini dan fakta itu menjadi artikel yang padu. Artikel yang padu itu artinya ketika opini dan fakta itu dirangkai menjadi sebuah, katakanlah, paragraf yang sesuai, paragraf yang bagus, paragraf yang menyambung, paragraf yang padu, artikel yang padu jadinya. Jadi susunan-susunannya harus padu. Yang keenam adalah membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Berarti kita harus memberikan simpulan. Simpulan bisa juga simpulan dari isi dan lain sebagainya. Bisa juga disematkan juga ada ajakan atau persuasi untuk mengajak si penulis kepada pembaca untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Baik, itu konstruksi artikel dan langkah menyusun artikel. Kemudian, trik menulis atau menyusun artikel. Yang pertama, tentukan permasalahan. Tanpa kita menentukan permasalahan, kita tidak akan bisa menemukan sebuah tema dan judul. Itu yang pertama. Tentukan permasalahan, ide, gagasan. Idenya apa? Kita tentukan. Mungkin di musim-musim begini terjadi bencana banjir di Bogor atau bencana banjir di daerah-daerah gitu kan, misalnya bisa diangkat menjadi sebuah permasalahan. Atau yang sedang trending saat ini bisa juga kita mengangkat sebuah permasalahan terkait dengan COVID-19 dan pendidikan. Itu kan bisa membuat artikel lebih menarik. Yang kedua adalah utamakan keaslian. Ini trik yang kedua. Jadi membuat sebuah artikel itu harus asli, original milik kita. Jadi kita tidak menjiplak, tidak mengcopy paste itu akhirnya nanti akan bukan punya kita. Kita akan terdeteksi bahwa kita adalah seorang plagiator yang sejati namanya. Jadi hal itu jangan dilakukan. Plagiat itu meniru, mengcopy hasil karya orang lain. Itu tidak diizinkan. Utamakan keaslian. Itu yang paling penting. Yang ketiga adalah pahami kaidah kebahasaan. Bahasa bakunya, kata-kata bakunya, tanda bacanya, itu harus benar-benar dipahami. Lihat di PUB ya, untuk menjadi acuannya, bisa kita belajar dari situ. Kemudian yang berikutnya adalah kuasai teknik mengutip. Mengutip pada sebuah bacaan orang lain itu kita harus paling tidak kita menyertakan nama atau menyertakan kalau kita menulis artikel ilmiah itu kan jelas ya, mengutip ada nama, kemudian tahun atau halaman, biasanya kan gitu, nama, tahun atau halaman. Nah, kutipannya apa gitu kan. Gunakan kaidah-kaidah cara mengutip dengan benar. Yang berikutnya adalah kuasai teknik parafrase. Nah, parafrase itu apa? Parafrase itu mengubah sebuah kalimat menjadi kalimat yang kita kreasikan. Artinya kalau dalam sebuah karya sastra, misalnya puisi ya, puisi, memparafrasekan puisi berarti kan menerjemahkan puisi ke dalam sebuah paragraf. Nah, ini sama halnya memparafrasekan sebuah kutipan atau pendapat orang lain, itu bisa kita masukkan. Kita baca buku nih, itu ada teori-teori yang bisa kita gunakan menurut siapa gitu kan. Kita hindari untuk menulis sama persis dengan teori tersebut yang orang tersebut ditulis di buku tersebut. Jadi kita parafrasekan, kita ubah kalimatnya tetapi tidak mengurangi makna arti yang ada di situ. Kemudian cantumkan sumber referensi. Misalnya
kita mengambil referensi ya 3 buku ya, 3 sumber buku misalkan, ataupun dari internet, cantumkan di akhir boleh ya, di akhir. Atau kalau kita membuat sebuah karya ilmiah itu ada di body note-nya, ada di footnote-nya, atau itu bisa digunakan di daftar referensi atau daftar pustaka, kita bisa gunakan, itu harus kita gunakan. Tetapi nanti secara umum kalian bisa membuat sebuah artikel original aja, itu sudah luar biasa. Yang kemudian adalah membuat kerangka karangan. Baik, kita atau kita semuanya atau kalian ya ingin membuat sebuah artikel, aku mau isi 5 paragraf. Nanti kita tentukan paragraf pertama itu berisi tentang apa, paragraf kedua itu muatannya apa, paragraf ketiga muatannya apa, 4, 5 dan seterusnya itu apa. Tadi sudah jelas ya, dijelaskan di sebelumnya, konstruksi ya. Itu sudah jelas bahwa ada pembuka, itu mungkin 1 paragraf sebagai pengantar, kemudian isi bisa kita sematkan 2 atau 3 paragraf, kemudian penutup atau simpulan itu bisa kita tambahkan 2 paragraf lagi karena ada persuasif misalnya, itu akan lebih baik lagi. Baik, kemudian setelah kita menentukan kerangkanya, kembangkan. Dari kerangka tersebut kita kembangkan menjadi sebuah atau beberapa paragraf yang tidak menyimpang dari kerangka karangan yang telah kita susun. Dan setelah itu kita lakukan revisi. Bagaimana kita melakukan revisi? Tentunya kita harus baca dari awal sampai akhir, baik dari kebahasaannya, tata letaknya, urutan, dan lain sebagainya. Baik, ini ada salah satu contoh artikel Bapak yang termuat dalam satu bacaan orang Merdeka. Ini Lampung.com. Bapak pernah menulis sebuah artikel dengan judul penggunaan emoticon WhatsApp dalam perspektif semiotika. Nah, di sini sudah jelas bagian-bagiannya itu ada di bagian pertama ada zaman teknologi, kemudian bagian kedua ada semiotika dalam teknologi, yang berikutnya ada cerdas memilih emoticon, ya kan? Emoticon itu apa nanti dijelaskan di sini semua. Kemudian jadilah konsumen teknologi yang ramah. Ini kesimpulan, motif sekaligus persuasif. Jadi kita mengajak kepada para pengguna teknologi agar bisa menggunakan teknologinya dengan baik dan bijak. Sepertinya begitu ya penjelasan dari Bapak. Banyak kekurangannya mohon maaf. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Nanti di lain pertemuan kita akan bahas satu persatu tentang artikel yang kalian susun setelah kalian melihat dan memahami video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan selamanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih ya. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.